Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat Hari Raya Natal. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar kasih-Mu kepada kami, hingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal kepada kami, agar kami semua mengalami kasih kerahiman-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami, dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, yang menjadi manusia untuk kami, yang kami rayakan dengan sukacita pada Hari Raya Natal ini. Semoga perayaan Natal ini menjadi sumber berkat bagi kami, hingga kami pun semakin menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, bagi sesama dan alam semesta sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Natal. Sekali lagi, selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih kepada panjenengan semua yang beragama lain yang mengucapkan selamat Natal kepada saya. Setidaknya saya menerima ucapan-ucapan selamat Natal dari berbagai sahabat. Tentang boleh nggak mengucapkan selamat Natal atau tidak, saya pernah diundang oleh dua Shihab, yaitu Mbak Natswa Shihab dan Abi Quraisy Shihab, dan diapit dua Shihab yang penuh rahmatan lil alamin sebagai seorang muslimah soleha dan seorang muslim yang saleh, Mbak Nana dan Abi Quraisy Shihab, memberikan pencerahan baik dalam hukum-hukum Islam maupun secara langsung. Mbak Nana menyampaikan ucapan itu kepada saya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, penjelasan dan ucapan itu dapat dilihat dalam cuplikan berikut ini. Setiap kali menjelang Natal, pasti ada satu pertanyaan yang kerap diajukan, dan walaupun sudah berkali-kali dijawab, tapi rasanya masih ada saja orang yang mempertanyakan, Abi, bisakah, bolehkah kita memberikan ucapan selamat kepada perayaan hari besar agama lain? Yang pertama, ini sebenarnya pertanyaan atau problem, kalau kita mau namai problem, itu hanya di Indonesia atau di Malaysia sekitar kita. Kalau di Timur Tengah tidak ada itu. Bahkan kita bisa berkata, kita tidak akan berkata bolehkah atau tidak, tapi sebenarnya bagus. Kalau boleh itu bagus kita ikut bergembira dengan kegembiraan siapapun. Karena pada prinsipnya dalam ajaran agama, siapapun orang itu, dia hanya salah satu dari dua. Dia bisa jadi seagama dengan Anda. Kalau tidak seagama, maka dia sekemanusiaan dengan Anda. Dia ketika bergembira, mari kita ikut bergembira. Ketika dia bersedih, mari kita berbelasungkawa. Itu pada prinsipnya. Karena itu semua kita, Muslim atau Kristen, Katolik, Protestan dan sebagainya, semua mengagungkan Nabi Isa. Kehadirannya membawa ajaran dari sumber yang sama di mana Nabi Muhammad menerimanya. Membawa ajaran kasih, membawa ajaran perdamaian, sehingga kita sambut kehadirannya dengan mengucapkan selamat hari kelahiran, dan itu ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Wassalamun alayya yauma wulidtu, salam sejahtera untukku pada hari kelahiranku, pada hari aku dibangkitkan nanti. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Romo melihat memang ini baru tumbuh belakangan, karena walaupun misalnya sejak dulu isu ini sudah muncul, tapi rasanya akhir-akhir ini menjadi semakin sensitif kalau kita membahas apakah diperbolehkan mengucapkan selamat Natal kepada yang merayakan, Romo. Ya, zaman saya kecil itu biasa kami menerima ucapan selamat Natal
kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada sahabat-sahabat yang beragama Islam, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, itu sudah biasa. Maka benar bahwa ini belakangan ini aja makin gencar, makin hebat dipromosikan, seakan-akan itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Abi tadi bahwa ini peristiwa kemanusiaan sebagai sesama manusia. Ketika kita mengucapkan selamat itu sebagai ungkapan kegembiraan apapun agama dan kepercayaan kita. Ikut bergembira atas perayaan yang memang sedang dirayakan. Kalau ada kekhawatiran, Abi, misalnya bahwa dengan mengucapkan itu, apakah otomatis artinya kita mengakui apa yang dipercayai oleh umat lain? Apakah sampai sejauh itu, Abi? Saya kira tidak. Ketika Romo menyampaikan selamat Hari Raya pada saya juga yakin bahwa bukan berkeyakinan persis sama dengan keyakinan saya tentang Tuhan. Saya tahu bahwa ini basa-basi dalam konteks kehidupan dan kerukunan. Begitu juga waktu saya ucapkan selamat Natal, pasti ya pihak lain yakin bahwa saya tidak ini. Jadi kita itu hidup ini baru menjadi indah kalau kita hidup harmoni, bergembira pada saat kegembiraan teman kita dan bersedih pada saatnya. Itu sebenarnya. Gitu, Romo. Dan justru di situ tampak kita ini berbeda tetapi dalam harmoni. Kalau misalnya kita sama-sama mengucapkan karena dengan memberi ucapan lalu seakan-akan kita mengakui, nah di situ malah tidak ada keindahan dalam keberagaman tadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu ketika kita diberi ucapan selamat, kita mengucapkan terima kasih. Juga ketika saya memberikan ucapan selamat atas hari raya keagamaan sahabat-sahabat yang lain, apapun agama dan kepercayaan mereka pun berterima kasih. Sebagai sesuatu yang normal, yang wajar dalam hidup bersama di tengah keberagaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita perhatikan apa yang disampaikan di dalam Injil pada hari ini. Injil dikutip dari Injil Yohanes yang cukup panjang, tetapi poin yang terpenting ada dalam firman yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang firman yang menjelma menjadi manusia, itulah yang disebut dengan peristiwa inkarnasi, dan itulah yang kita rayakan dalam narasi Natal. Yesus sendiri adalah Sang Firman, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam perayaan Natal, baik dalam arti teologis maupun dalam arti narasi liturgis, kita mengenang satu misteri iman, yakni kasih Allah. Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, hingga berkenan mengaruniakan putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah yang disebut dengan misteri penjelmaan, misteri inkarnasi. Antara Injil Yohanes bab 1 dan Injil Yohanes bab 3, khususnya ayat 16, memiliki relasi yang erat. Firman yang pada mulanya adalah firman bersama dengan Allah,
lalu menjadi manusia dan tinggal di antara kita yang disebut dalam Injil pada hari ini tidak bisa dilepaskan dari yang disampaikan Santo Yohanes dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Semua itu terjadi karena kasih Allah yang begitu besar hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam peristiwa Natal, baik dalam arti teologis maupun dalam arti naratif liturgis, terdapat satu anugerah yang istimewa. Persahabatan antara Allah dan manusia dibangun sedemikian dekat hingga Allah yang maha tinggi, yang kasihnya begitu besar itu menyapa manusia. Menyapa manusia dengan bahasa manusia, maka Putra Allah yang maha tinggi menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menyatakan kasih Allah kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bahasa yang disampaikan Allah kepada kita, yakni bahasa kasih, kasih yang begitu besar yang dinyatakan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perayaan Natal juga berbuah dalam persahabatan dan kebersamaan kita dengan siapapun juga, dalam komunikasi yang saling menghargai dan menghormati. Mari kita wujudkan semangat dan perayaan Natal ini dalam kebersamaan hidup kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.